Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Akbar. Saya dari program Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan transformator dan konsep distribusi daya listrik. Langsung saja, sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa komponen pokok yang bekerja secara terpadu untuk menghasilkan, mentransmisikan, dan mendistribusikan energi listrik kepada konsumen. Berikut adalah komponen-komponen pokok tersebut beserta fungsinya masing-masing. Berikut adalah gambar komponen pokok sistem tenaga listrik. Bisa dilihat, lanjut saja. Komponen pokok sistem tenaga listrik yaitu pembangkit listrik berfungsi untuk mengubah energi primer termasuk air, uap, gas, matahari, dan sebagainya menjadi energi listrik. Transformator step up menaikkan tegangan listrik dari tegangan rendah atau menengah, misalnya 11-20 kV, menjadi tegangan tinggi, misalnya 150-500 kV, agar dapat mentransmisikan dengan efisien jarak jauh. Transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan tinggi hasil transmisi menjadi tegangan menengah atau rendah agar aman dan sesuai untuk didistribusikan kepada konsumen. Sistem proteksi berfungsi untuk mendeteksi dan memutus sistem jika terjadi gangguan seperti petir, hubungan singkat, beban lebih, untuk melindungi peralatan dan menjaga kestabilan jaringan. Sistem transmisi menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk distribusi dengan tegangan tinggi, biasanya 70 kV ke atas, untuk meminimalkan rugi daya. Sistem distribusi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari gardu distribusi ke pelanggan akhir, terdiri dari distribusi primer tegangan menengah atau 20 kV ke gardu distribusi lokal, distribusi sekunder tegangan rendah 220 atau 380 volt ke rumah dan toko. Manfaat energi listrik yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia modern. Sebagai sumber energi utama, listrik mendukung sebagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu manfaat utama listrik adalah sebagai sumber penerangan. Dengan adanya listrik, aktivitas manusia tidak lagi terbatas oleh waktu, memungkinkan kegiatan berlangsung baik siang maupun malam hari. Selain itu, listrik digunakan untuk mengoperasikan berbagai peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dan oven. Bahkan secara biologis, tubuh manusia memerlukan arus listrik untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti detak jantung dan aktivitas otak. Hal ini menunjukkan bahwa listrik tidak hanya penting secara eksternal, tetapi juga secara internal dalam tubuh manusia. Dengan demikian, energi listrik tidak hanya mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pilar utama dalam berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, penggunaan listrik secara bijak dan pengembangan sumber energi terbarukan menjadi penting untuk berkelanjutan di masa depan. Pernyataan bahwa kemajuan suatu negara dapat diukur dari tingkat konsumsi energi listriknya memiliki dasar yang kuat, namun perlu dianalisis secara lebih mendalam. Data menunjukkan bahwa negara maju umumnya memiliki tingkat konsumsi listrik per kapita yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang. Namun, konsumsi listrik yang tinggi tidak selalu mencerminkan kemajuan yang berkelanjutan atau efisiensi energi. Konsumsi listrik per kapita perbandingan negara maju dan berkembang. Berikut adalah data konsumsi listrik per kapita dari berbagai negara. Bisa dilihat data-datanya. Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara maju seperti Islandia dan Amerika Serikat memiliki konsumsi listrik per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang seperti India dan Nigeria. Hubungan antara konsumsi listrik dan kemajuan. Konsumsi listrik yang tinggi sering kali terikat dengan industri dan teknologi yang berkembang, infrastruktur yang maju, kualitas hidup yang tinggi. Namun, studi menunjukkan bahwa setelah mencapai tingkat konsumsi tertentu, peningkatan lebih lanjut tidak selalu